Dario mengambil mangkok bubur dinakas dan memangkunya. "Kamu masih mau makan?" tanya Dario dengan lembut. Savannah menggeleng. Lalu Dario pun meletakkan mangkuk itu dinakas kembali. "Mau minum?" tanyanya lagi, masih dengan suara yang lembut. Dan lagi-lagi Savannah hanya menggeleng. Dario tidak tahu apakah istrinya benar-benar kenyang atau itu hanya alasannya saja untuk menolak perhatian darinya. Tapi dari Dario juga tidak bisa memaksa jika itu keinginan istrinya. "Gimana keadaan kamu? Pipi kamu masih sakit?" "Udah mendingan, udah ke dokter. Arsen menemaniku." Dario diam dan memandangi wajah istrinya yang menunduk. Dario mengulurkan tangan dan menyentuh pipi istrinya. Savannah langsung menjengit dan Dario seketika menarik tangannya. Hati Dario mencelos. Seberapa banyak dan seberapa kuat Abian menampar Savannah sampai lukanya separah ini. "Kenapa nggak bilang kalau kondisi kamu kayak gini? Kenapa kamu bilang kamu baik-baik saja?" "Aku memang baik-baik saja, Mas." Savannah mendongak dan tersenyum. "Jangan tersenyum, Savannah. Jangan tersenyum." "Lalu aku harus apa, Mas? Menangis, tertawa, berteriak, menjerit, atau mengatakan pada dunia kalau aku menderita? Aku capek, Mas." Dario menarik istrinya dalam pelukan. "Maaf." Dario mengeratkan pelukannya. "Maafkan aku." Namun Savannah masih tetap diam, tidak menangis, marah, atau menolak pelukannya. Dan diamnya Savannah membuat hati Dario berkali-kali lipat lebih sakit. Namun tak lama, Dario langsung keluar dari kamar. Dengan langkah tergesa, dia menuju ke samping balkon dan menonjok pilar sekuat tenaga. "Berani sekali dia menampar istriku." Dario merogoh ponselnya di dalam saku dan menelpon Abian. "Halo Dario, berapa kali Om menampar istri saya?" "3 kali, jawab Abian tanpa ragu, dan itu membuat Dario semakin marah. "Saya mau Om minta maaf sama Savannah." "Minta maaf? Kenapa juga saya minta maaf? Savannah, istri sialan kamu itu nyuruh Zia, putri saya, untuk bunuh diri. Harusnya kamu juga marah sama Savannah, bukan malah membelanya." "Savannah istri saya. Jelas saya marah kalau ada yang menyakiti dia. Saya tidak pernah memukulnya." "Berani sekali Om memukul istri saya." "Kamu ngomong seolah-olah kamu gak pernah menyakiti Savannah." "Ngaca Dario, selama ini kamu sering menyakiti istri kamu." "Tanpa Om ingatkan saya juga tahu. Saya tidak mengelak. Saya memang sering menyakiti istri saya dan saya berusaha untuk memperbaiki itu." "Saya tidak percaya mulut kamu Dario." Dario mengepalkan tangan geram. "Saya tunggu permintaan maaf Om besok di rumah saya. Kalau tidak, saya akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Saya tidak main-main dengan ucapan saya. Om pasti tahu itu." "Kurang ajar sekali Dario." Abian menatap kesal ponselnya. Setelah dengan kurang ajarnya Dario membentaknya. Dario mengakhiri panggilan begitu saja. Sejak Dario masih menjadi menantunya, Abian tidak menyukai Dario. Perangainya tidak berubah, masih egois, masih mau menang sendiri, dan tidak ada hormat-hormatnya dengan orang tua. "Ada apa, Pak?" tanya Margareta begitu masuk ke dalam kamar setelah tadi dari kamar putrinya. Setelah Dario memutuskan untuk pulang, Zia juga ingin pulang karena merasa tidak nyaman ada di rumah sakit. "Ini Dario, dia menyuruhku minta maaf pada Savannah." "Minta maaf?" Margareta tertawa remeh. "Kenapa juga kamu minta maaf? Apa yang kamu lakukan sudah benar, Pak. Kamu melakukan itu untuk membela Zia. Aku mengerti kenapa kamu sangat marah sampai kamu memukul Savannah, karena aku sendiri juga ingin memukul Savannah, karena Savannah sudah menyuruh putri kita bunuh diri di rooftop tadi siang. Aku juga ingin sekali menampar Savannah, tapi karena Zia pingsan, aku memilih untuk menemani Zia." Abian masih diam dan menatap keluar balkon.
Pintu balkon sengaja dibiarkan terbuka dan semilir angin malam sesekali mengusap lembut kulitnya. Abian bukan tipe orang yang mudah minta maaf. Bahkan sekalipun dia bersalah, kalau dia tidak ingin minta maaf, Abian tidak akan pernah minta maaf. Abian terbiasa menyelesaikan semua masalah dengan uang, tapi sekarang lawan Abian berbeda. Dario tidak membutuhkan uangnya, dan Abian tahu sekali Dario tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Kenapa, Pak? Papa kelihatan ragu. Dario mengancam kalau Papa tidak minta maaf sama Savannah, dia akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Dario ngomong begitu. Iya, sekarang Dario lebih peduli pada istrinya. Margareta juga merasakan itu. Belakangan ini sikap Dario sangat berbeda. Perlahan demi perlahan, Dario menjauhi Zia. Entah apa yang Savannah lakukan sampai Dario jadi berubah seperti ini. Selama ini Margareta masih bermain halus dengan Savannah. Dia hanya menyakiti mental tanpa ancaman fisik. Tapi kalau Savannah masih terus mengganggu hubungan Dario dan Zia, Margareta akan memilih jalan cepat. Terus bagaimana? Kamu mau minta maaf sama Savannah? Tidak akan. Margareta tersenyum mendengar jawaban suaminya. Sebenarnya Papa malas sekali berurusan dengan Dario. Dia sangat sombong dan egois. Kenapa Zia seolah ingin rujuk dengan Dario? Zia nggak ingin rujuk dengan Dario, Pak. Zia hanya ingin menghabiskan waktu lebih lama dengan anak-anaknya, Azam dan Azura. Tapi Savannah malah menuduh Zia ingin merebut Dario. Lalu dengan gak punya hatinya, Savannah menyuruh Zia bunuh diri. Dan kamu juga lihat sendiri kan bagaimana cara Savannah mendidik Azam dan Azura. Sekarang Azam jadi anak yang pembangkang dan suka marah-marah. Sebagai seorang ibu, hati Zia pasti sakit sekali mendapatkan perlakuan jahat dari Azam. Savannah pasti sudah menghasut Azam untuk membenci Zia. Abian menoleh pada istrinya yang menangis. Hati Margareta memang sangat lembut dan gampang menangis. Aku gak bermaksud menangis, Pak, tapi setiap mengingat kondisi putri kita, hatiku sakit sekali, Pak. Aku hanya ingin putriku bahagia di sisa umurnya. Kalau gak ada Zia setelah meninggalnya mendiang suamiku, aku gak akan bisa bertahan sampai sejauh ini, Pak. Abian menarik istrinya dalam pelukannya. Iya, Papa mengerti. Sembari menenangkan istrinya, Abian mengingat masa lalu. Dulu Margareta hidup bahagia bersama suaminya, tapi setelah suaminya meninggal, hidup Margareta hancur. Abian dan Ayuma yang selalu ada untuknya. Perlahan demi perlahan akhirnya Margareta berhasil bangkit dari keterpurukannya. Tapi kondisi Margareta berbanding terbalik dengan kondisinya yang justru kehilangan Ayuma. Ayuma diculik dan sampai detik ini Abian belum bisa menemukan keberadaan Ayuma dan anaknya. Selama setahun kehilangan istrinya, Abian terpuruk. Hari-harinya menjadi suram. Ia menghabiskan waktunya hanya untuk mencari Ayuma dan anaknya, namun tak kunjung dia temukan. Sebenarnya Abian tidak ingin menikah lagi, tapi suatu malam saat sabuk tanpa sengaja dia menyentuh Margareta dan di luar kendalinya Margareta hamil yang sekarang tumbuh menjadi arsen. Mau tidak mau Abian pun bertanggung jawab dan menikah dengan Margareta. Meskipun begitu sampai detik ini Abian masih mencintai Ayuma dan berharap ada keajaiban Ayuma dan anaknya kembali. Yaudah mah, sekarang kita tidur, sudah malam. Iya Pak, tapi Mama mau keluar sebentar ya, mau mengecek kondisi Zia. Iya Ma. Margareta pun keluar dari kamar. Setelah istrinya keluar dari kamar, Abian membuka ponselnya dan mencari folder rahasia. Folder itu berisi foto-foto dirinya dan Ayuma saat masih bersama. Abian sengaja menyembunyikan itu dari Margareta karena Abian yang tidak ingin menyakiti hati Margareta saat dia mengingat Ayuma. Untuk pertama kali aku melihat seseorang yang memiliki sorot mata seperti kamu. Entah aku yang terlalu merindukanmu atau memang mata kalian mirip. Abian menutup mata sejenak dan menggenggam ponsel itu dengan erat, seolah dia menggenggam tangan Ayuma. Mengecek kondisi Zia hanya alasan saja. Sebenarnya Margareta ingin ke perpustakaan. Kemarin dia buru-buru menutup pintu ruang rahasianya.
Karena kedatangan Zia, Margareta ingin memastikan ruang rahasianya tertutup dengan aman. Syukurlah, ucap Margareta setelah melihat rak perpustakaan tertutup. Mama ngapain di sini? Margareta tersentak dan refleks berbalik badan. Arsen, kesalnya begitu menyadari pemilik suara itu adalah putranya. Kenapa Mama melihatku seolah Mama melihat hantu? Margareta gelagapan, tapi dia berusaha terlihat tenang. Untung saja tadi Margareta tidak membuka rak perpustakaan. Bisa gawat kalau Arsen melihat ruang rahasia itu. Ya memang kamu kayak setan. Ngapain kamu tengah malam gini di perpustakaan? Ini, Arsen mengangkat buku. Ya, baca lama. Aku gak bisa tidur, Ma. Biasanya setelah aku baca buku aku ngantuk. Mama kesini mau baca juga. Atau Mama punya tujuan lain? Tujuan apa sih? Mama kesini cuma lewat doang. Lewat kok sampai masuk ke dalam perpustakaan. Ada sesuatu yang Mama sembunyiin di perpustakaan ini ya? Hayo ngaku. Arsen menoel-noel lengan mamanya. Sembunyiin apa sih? Mama gak sembunyiin apa-apa. Jangan asal nuduh kamu. Kenapa juga kamu ada di rumah ini? Bukannya kamu sendiri yang mau tinggal di apartemen? Oh, ceritanya aku diusir nih. Tega sekali Mama mengusirku. Margareta berdecak. Bicara dengan Arsen hanya menguras emosinya saja. Sepertinya Arsen memang belum menyadari ruang rahasianya. Seandainya Arsen tahu, Arsen pasti tidak akan menggodanya seperti ini. Terserah kamu deh, Mama gak peduli dengan urusan kamu yang gak penting itu. Margareta menatap sinis putranya lalu meninggalkan ruang perpustakaan. Lebih baik dia tidur daripada berbicara dengan Arsen yang hanya akan membuat darahnya naik. Sementara Arsen hanya diam dan memandangi punggung mamanya yang menghilang di balik pintu. Punya emak gini banget ya. Apa gue tukar tambah di mall aja ya? Siapa tahu nemu mama muda yang hot dan baik hati. Arsen menggeleng-gelengkan kepala lalu mengedarkan pandangan ke sekeliling. Pasti ada sesuatu yang Mama sembunyiin. Mama kan agak misterius gitu. Tapi apa ya yang Mama sembunyiin di perpustakaan? Dedi, buburnya jangan ditaburin suwiran ayam. Mami gak suka bubur campur ayam. Sok tahu kamu, Mami kamu pemakan segala apalagi ayam. Darius tetapnya ya, dan menaburkan suwiran ayam di atas bubur yang sudah dia buat bersama Bilastri tadi. Sebenarnya sudah siap, tinggal dibawa ke kamar. Bilastri pun sudah pamit dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lain. Tapi Dario ingin menambah kreasi dengan menaburkan suwiran ayam di atas bubur. Iya, Azam tahu Mami suka makan, tapi Mami beneran gak suka bubur yang ada ayamnya, Dedi. Dedi harus percaya sama Azam. Azam yang lebih mengenal Mami daripada Dedi. Dario memicingkan mata pada putranya. Kamu baru mengenal Mami 2 tahun, sedangkan Dedi sudah mengenal Mami selama 5 tahun sejak Mami jadi sekretaris Dedi. Tapi beneran Dedi, Mami gak suka bubur dicampur ayam. Azam pernah makan berdua sama Mami. Mami gak jadi makan bubur itu, dan buburnya dikasih Bilastri. Tanya aja Bilastri kalau Dedi gak percaya sama Azam. Dario terdiam sesaat. Wajah Azam terlihat serius. Tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajah Azam. Namun untuk memastikan, Dario pun memanggil Bilastri. Bilastri! Iya Tuan. Bilastri datang dengan tergopoh-gopoh. Ada apa Tuan? Emang benar ya Savana gak suka bubur yang atasnya ada ayam? Iya Tuan, Non Savana gak suka bubur campur suwir ayam. Tuh kan apa kata Azam, Dedi dibilangin ngeyel banget. Azam tuh lebih tahu banyak tentang Mami. Kalau Dedi mau tahu apapun tentang Mami, Dedi tanya aja sama Azam. Sok banget, cibir Dario pada putranya, karena tadi Dario sudah terlanjur menaburkan suwiran ayam di atas bubur. Mau tidak mau Dario pun membuat bubur yang baru dengan dibantu Bilastri. Bubur sudah jadi. Dario pun langsung menuju ke kamarnya. Azam mengekorinya dari belakang. Ngapain kamu? Sana balik ke kamar kamu. Azam mau nemenin Mami sarapan. Azam juga mau suapin Mami. Gak usah, Dedi yang suapin Mami. Kamu main aja sama Azura. Hari ini weekend jadi mereka libur.
Gak mau, aku tetap mau nemenin Mami makan. Azam langsung lari dan masuk ke dalam kamar. Savana Dario berkecak kesal, padahal pagi ini dia ingin berduaan dengan istrinya, tapi bocil nakal itu tidak pernah membiarkannya hanya berdua dengan Savana. Ya, beginilah resiko duda punya anak. Mau berduaan dengan istri baru harus curi-curi waktu. Sarapan datang, ucap Dario. Begitu sampai di kamar, Savana sudah bangun dan duduk bersandar di punggung ranjang. Untuk sesaat Dario terdiam di tempat, pandangannya terfokus pada pipi Savana. Bukannya semakin mengecil, tapi Savana justru membengkak semakin besar. Kemarin sebelum tidur, Dario sempat bicara dengan salah satu dokter kenalannya. Luka bekas pukul akan membengkak sehari setelahnya, tapi hari-hari berikutnya akan mengecil dan perlahan akan sembuh. Tapi Savana pernah bilang, luka fisik tidak sebanding dengan luka batinnya. Karena itu Dario ingin Abian meminta maaf. Setidaknya dengan permintaan maaf dari Abian, luka hati Savana sedikit berkurang. Sayang, ini aku buatkan bubur spesial untuk kamu, ucap Dario sambil menghampiri istrinya. Bukan cuma Dedi yang buat, Azam sama Bilastri juga ikut membantu, ucap Azam. Dario berdiri di samping ranjang. Azam minggir. Dedi mau duduk di sini. Gak mau, Azam mau duduk di sini. Mau di samping Mami. Terus Dedi di mana? Dedi juga mau suapin Mami. Ya udah sini, Azam aja yang suapin. Karena Azam terus ngeyel, mau tidak mau daripada Savana menunggu lama untuk sarapan, lebih baik Dario mengalah dan meletakkan di pangkuan Azam. Lalu Azam menyuapkan pada Savana. Savana menahan sakit, baru ingin membuka mulut saja, pipinya sakit sekali. Savana menggeleng, tanda dia tidak ingin makan. Mulutnya benar-benar sakit. Saat itu juga Dario dan Azam terdiam. Sorot mata ayah dan anak itu menyendu. Mereka tak tega dan sedih melihat kondisi Savana seperti ini. Kalau Mami nggak makan, nanti minum obatnya gimana? Terus kapan sembuhnya? Azam mencepikkan bibir sendiri. Tak ingin membuat putranya sedih, Savana pun mencoba menguatkan diri untuk menahan rasa sakit dan tetap sarapan. Kamu bisa, Savana, kamu kuat demi Azam. Batin Savana menguatkan diri. Ayo sini suapin Mami. Savana tersenyum dan membuka mulut lebar. Azam tersenyum. Pesawat bubur datang. Azam meliuk-liukan sendok di tangannya, lalu mengarahkan ke mulut Savana dengan hati-hati. Perih dan sakit sekali, tapi demi putranya Savana tetap mengunyah sambil tersenyum. Dario sejak kecil hanya diam dan tidak berkomentar apapun. Melihat sempurnanya akting Savana, udah terlihat baik-baik saja, menunjukkan bahwa selama ini Savana memang sering melakukan itu. Harusnya Dario menyadari itu dari dulu, tapi dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Dedi, Dario, Savana dan Azam menoleh ke sumber suara. Nah itu Dedi sama si Manja aja. Si Manja pasti minta diantarkan ke rumah Mama Zia, ucap Azam. Azurah mengerucutkan bibir dan menghadapi Dario. Aku mau jenguk Mami, lirih Azurah. Sini sayang. Dario mengangkat tubuh Azurah dan mendudukkan di pangkuannya. Azurah sudah sarapan. Mau sarapan bubur juga? Tanya Savana sambil tersenyum. Azurah menggeleng. Aku belum lapar Mami. Mami pipinya sakit? Tanya Azurah. Enggak kok, udah gak sakit. Di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba Bilastri datang. Permisi Tuan Nyonya. Ada apa Bi? Tanya Dario. Di luar ada Pak Abian, Bu Margareta, Nonzia. Sontak saja Azam meletakkan bubur di nakas dan lari keluar kamar. Azurah mengikuti Azam, sementara Dario dan Savana masih diam di tempat.